Shalom, selamat malam. Kenalkan, saya Marco Elia Eko Putra Neolaka, mahasiswa semester 6 dari program studi perancangan jalan jembatan kelas B dengan NIM 2323702045. Pada saat ini saya akan membuat tugas video dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Rekayasa Jembatan 2. Dengan identitas jembatan, nama dan jalur jembatan Jalan Oleh Sao Bokong, Kecamatan Takare, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Koordinat GPS -9.12.124.044774 yang terletak di jalur utama Timur Raya dengan panjang bentang 6,2 meter, lebar total jembatan 7,4 meter. Berikut latar belakang. Latar belakang peran infrastruktur. Jembatan merupakan sarana transportasi vital penghubung wilayah yang terpisah atas hambatan alam seperti sungai atau lembah, dengan menjamin kelancaran mobilitas warga dan distribusi logistik. Dengan keunggulan girder baja, struktur girder baja memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, mampu menahan beban lalu lintas besar, serta mempercepat durasi pelaksanaan konstruksi. Dan pentingnya pengukuran geometris langsung diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian kondisi existing dengan as-built drawing, serta dasar evaluasi kelayakan struktural. Berikut tujuan. Praktikum survei ini bertujuan untuk mendeskripsikan ukuran dimensi bagian-bagian struktur jembatan secara presisi di lapangan. Pemahaman dasar dimensi aktual jembatan sangat vital sebagai pilar utama dalam pemodelan, dalam perhitungan kapasitas struktur dan perencanaan rekayasa jembatan. Yang berikut bagian-bagian jembatan. Bagian-bagian jembatan secara umum terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian bangunan bawah, bangunan atas, dan bangunan pelengkap. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam menopang kekuatan serta keamanan struktur jembatan secara. Yang pertama, struktur bawah, yaitu fondasi. Fondasi adalah bagian terbawah dari suatu bangunan yang berfungsi untuk menopang dan menyalurkan beban struktur di atasnya ke tanah dasar secara aman dan stabil. Dilanjutkan dengan struktur bawah, abutmen. Abutmen adalah bagian dari bangunan bawah jembatan yang terletak di ujung-ujung jembatan dan berfungsi sebagai tumpuan utama bangunan atas seperti gelagar dan plat lantai jembatan. Yang berikut adalah struktur bawah abutmen dengan yang telah saya survei, yaitu tinggi abutmen 250 cm, lebar abutmen 750 cm. Dibuktikan dengan gambar-gambar visual yang saya ambil di lapangan. Struktur atas yang pertama ialah gelagar. Gelagar adalah komponen utama pada struktur jembatan yang berfungsi untuk menyokong dan menyalurkan beban dari lantai jembatan ke bagian penopang seperti abutmen atau pilar. Dengan kata lain, gelagar bertugas menahan beban vertikal dari lalu lintas dan berat sendiri jembatan, lalu mendistribusikannya ke struktur penopang yang ada di bawahnya. Yang pertama adalah struktur atas gelagar memanjang. Dengan data yang saya ambil, panjang gelagar 500 cm, jarak antar gelagar 130 cm, jumlah gelagar 3, jarak dari sisi terluar ke sisi plat 2,4. Dibuktikan dengan visual yang saya ambil pada saat di lapangan. Yang berikut struktur gelagar melintang. Panjang diafragma 500 cm, jarak antar diafragma 230 cm, dan jumlah diafragma 3. Dilanjutkan dengan struktur atas atau yang berikut. Struktur atas berikut ialah elastomer. Elastomer pada jembatan adalah bahan karet khusus yang digunakan sebagai bantalan atau bearing pad antara bagian struktur atas jembatan dan struktur bawah jembatan. Elastomer berfungsi untuk menahan beban jembatan sekaligus memberikan kelenturan, sehingga jembatan dapat bergerak sedikit akibat perubahan suhu, beban kendaraan atau getaran, dengan tanpa merusak struktur pada jembatan. Yang berikut struktur atas plat jembatan. Plat lantai adalah bagian dari struktur bangunan yang berfungsi sebagai permukaan datar penopang beban hidup maupun beban mati di atasnya, seperti manusia, perabot, serta dinding pemisah. Plat lantai umumnya terbuat dari batan bertulang,
karena material ini memiliki kekuatan tekan yang tinggi dan mampu untuk menahan beban dengan stabil pada saat menahan beban lalu lintas di atasnya. Yang berikut struktur pelengkap. Yang pertama adalah barrier. Dengan data yang saya ambil pada saat survei di lapangan, tinggi 100 cm, panjang 20 cm, dan lebar 15 cm. Struktur pelengkap berikut sandaran beton atau pembatas dengan tinggi 100 cm, panjang 20 cm, dan lebar 15 cm. Yang berikut adalah railing dengan diameter railing 10 cm. Yang berikut struktur pelengkap berikut trotoar dengan tebal trotoar 5 cm dan lebar trotoar sepanjang 75 cm. Yang berikut ialah kesimpulan. Berdasarkan hasil survei jembatan dengan girder baja kali ini, saya mendapati bahwa jembatan ini masih dalam kondisi yang layak untuk digunakan dan masih sangat mendukung aktivitas lalu lintas di Jalan Timur Raya, khususnya Jalan Oisao Bokong, Takari. Berdasarkan hasil survei juga didapati bahwa jembatan ini sudah pernah dikerjakan peninggian jalan atau perbaikan, sehingga tinggi aspal sudah sejajar dengan trotoar. Baik, terima kasih dan selamat malam. Karena kesempatan yang telah diberikan kepada saya dapat menyelesaikan tugas video ini untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Rekayasa Jembatan 2. Kepada dosen pengampu, saya mengucap banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang masih diberikan kepada saya, dan saya Marco Putra Neolaka memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama proses pembuatan video dan selama proses pembelajaran saya membuat banyak kesalahan. Terima kasih.